Gimana Bumble? Kok keras-keras? Apa menurut gue tuh pengen menormalisasikan Main Bumble. mencari jodoh di Bumble. Gue setuju. Dengan the first adalah gue tidak memandang rendah diri gue memain Bumble. Setuju. Dengan cara gue terang-terangan aja kalau gue lagi buka Bumble gitu. Itu belum. Nah itu makanya dan itu. Tapi gitu. gue setuju main dating apps. Gue karena dulu gue sangat kayak gue nggak mau. Kenapa? Oke. Menarik. Karena gue juga punya point of view yang pengen gue ceritakan terkait ini. Menurut lo kenapa akhirnya lo bisa berpikir kayak gitu? Gue jujur gue sangat tidak terbuka orangnya. Bukan orang yang mengejar. Okay. Gue tuh selalu senang kalau misalkan gue temunya tuh cross the line gitu. Jadi kayak gue punya temen A, lo temen si A, kita kenal, ngobrol gitu-gitu. Jadi maksudnya gue sukanya kayak gitu tuh. Nah, iya makanya dia soalnya karena gue pengen punya pacar gitu. Terus gue merasa kayak gue tuh berada di lingkungan itu aja. Setuju. Maksudnya Jadi main dating apps pun nggak ada masalahnya ya. Dan kayak gue juga kayak aduh gue main gak ya gitu, coba gak ya, karena waktu gue nggak bisa ngobrol, nggak bisa basa-basi, jadi kayak apa yang harus gue omongin ya gitu. Karena itulah tuh gue bilang apa gue harus apa ikhtiar yang bisa gue lakukan untuk gue punya pacar, untuk gue bisa kenal sama orang lain. Salah satunya Namanya adalah dengan siapa tahu. Lo kenapa alasannya? Cross the line. Jadi dari teman ke teman kan itu kalau misalnya pernah ketemu langsung atau dari teman ke teman. Dan gue emang tipenya tuh emang yang sukanya tuh ngejar bukan dikejar. Yang datingnya tuh agak kikuk karena masih ada standar kayak gue harus kenal dulu orangnya gitu loh. Ada kalau main dating kan kayak cuma lihat foto, lihat bio tuh kayak sparksnya tuh nggak dapet gitu. Kayak apa yang harus gue omongin, konteksnya tuh apa. Akhirnya pertanyaannya tuh jadi monoton kan, kayak halo, salam kenal ya, terus kayak kerja di mana, sibuk apa. Itu kan monoton sebenarnya gitu kan. Di main dating apps itu menarik banget. Dating apps itu karena secara tidak langsung buat orang yang tingkat PD-nya tidak sebesar itu, gue kan nggak pede nih sama penampilan gue. Karena di dating apps itu yang dijual adalah paras. Kalau orang pengen tahu dia pinter banget apa enggak, emosinya gimana, itu kan harus intens tuh ngobrolnya. Tapi kan untuk dapetin intensitas komunikasi itu kan nggak gampang kalau dia tinggi kayak gitu. Nah, yang gue banyak belajar dari dating app itu adalah gue jadi melatih tingkat percaya diri gue secara nggak langsung. Kita tuh jadi bisa riset pasar. Secara nggak langsung mau kita match kan kita jadi tahu nih, berapa kali kita tahu oh orang-orang kayak gini nih yang bakal match sama gue. Nanti kalau misalnya lo sering ya main itu, sering nge-swipe, lo akan tahu, lo punya feeling orang bentukannya kayak apa yang bakal nge-swipe lo balik. Karena gue juga ngerasain berapa kali kayak gitu, kayak oh ternyata orang-orang kayak gini nih nge-swipe gue gitu. Jadi secara nggak langsung gue tuh jadi belajar apa ya, oh ternyata gue menarik di mata orang A, B, C, D secara penampilan. Dan gue jadi ngerasa nggak jelek-jelek banget, oh ada yang nge-swipe gue, artinya kan gue nggak jelek-jelek banget kan. Artinya tingkat pede gue, oh gue harus lebih pede. Apalagi kalau misalnya Allah pernah nanti beneran jadi first date. Oh my god, gue takut. Gue pernah first date Mahai, kemarin gue cerita. Berlanjut gak? Enggak. Ya udah lanjut. Oke. Tapi ya itulah, itu jadi Itu resiko. Itu resiko, itu udah jadi siklus gamenya lah emang kayak gitu. Jadi ya udah. Betul. Ya jadi banyak belajar nih, jadi kayak pembawaan tuh harus kayak gimana, komunikasinya harus kayak gimana gitu. Jadi
dating apps tuh tidak seburuk itu loh guys. Gue sih impro untuk main dating apps. Tapi gue yang terlalu penakut ya. Ya nggak apa-apa juga punya perasaan penakut. Iya, that's why. Mungkin itu perasaan yang salah satu perasaan yang harus lo punya untuk bermain dating app atau untuk bermain online. Untuk ya maksudnya untuk berselancar, untuk bermain even Instagram gitu ya. Lo harus takut untuk kenalan dengan orang di online karena ya semua ini hanya fana guys. Betul. Dan lo harus benar-benar lo lihat orangnya kayak gimana. Dan Tingkat waspada tuh harus ada. betul. Dan gue Bumble atau aplikasi dating apps itu adalah satu portofolio kita, kriteria ya. Jadi kalau misalnya orang yang terlalu misterius tuh gue nggak suka. Benar, kita tuh jadi ngerasa punya, kita sadar, kita punya kriteria ternyata. Iya. Ketika lo memang harus serius, ya lo harus membuat dating apps itu sebagai media lo atau portofolio lo. Serius dan jujur menurut Dan gue. jujur, Prinsip gue adalah jujur. Dan gak ada salahnya ketika lo match sama teman lo di dating apps untuk tanya apa yang ngebuat lo swipe gue. Gue sering tuh nanya kayak gitu. Artinya biar gue tuh tahu ya apa sih yang menarik di diri gue gitu. Kayak ternyata ada yang bilang gue tuh kayak gak neko-neko gitu, kayak ternyata berarti gue di mata orang lain secara profil kebacanya gak neko-neko gitu. Jadi tahu kelebihan diri kita secara gak langsung. Menurut gue itu sih lo harus punya waspada, jangan semuanya lo swipe gitu. Ketika lo tahu kayak ternyata dia yang mungkin juga semua orang nggak mau profilnya tersebar di dunia maya gitu, kayak sekolah di mana, kerja di mana, itu kan yang di atas kan. Iya tuh Dimana, atur lah. itu lo bisa atur sendiri, tapi mungkin dengan juga lo membuat profil yang baik gitu. Dan lo harus waspada, manage your expectation. Betul, harus di manage karena main dating apps tuh nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Langsung ketemu jodohnya tuh nggak. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau dapat. ketemu jodoh. Tapi kan itu butuh proses. Tapi banyak. Terus kalau nggak dapat jodoh, dapat kenalan. Dapat kenalan dan belajar komunikasi sih. Betul. Karena Betul. to be honest, di dating app gue belajar flirting. It's good for you. Gue Oke. tadi dia sama mbaknya. Bye-bye. Sampai ketemu di Cerita Maha Rafif berikutnya.